Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP NU Indramayu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan MBS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan MBS. Sebelum ke langkah-langkah pelaksanaan MBS, di sini saya akan menjelaskan apa itu MBS atau manajemen berbasis sekolah. Dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah seperti guru, peserta didik, kepala sekolah, dan karyawan secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 6 langkah-langkah dalam pelaksanaan MBS. Yang pertama ada evaluasi diri, yang kedua perumusan visi, misi, dan tujuan, yang ketiga perencanaan, yang keempat pelaksanaan, yang kelima evaluasi, dan yang keenam pelaporan. Langsung saja ke langkah-langkah pelaksanaan MBS. Yang pertama ada evaluasi diri. Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi sekolah yang ingin atau akan melaksanakan manajemen mutu berbasis sekolah. Pada kegiatan evaluasi diri ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya atau seluruh komponen sekolah. Kemudian refleksi atau mawas diri untuk membangkitkan kesadaran atau keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, dan merumuskan titik tolak point of departure bagi sekolah atau madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu. Langkah yang kedua ada perumusan visi, misi, dan tujuan. Visi di sini ialah kondisi yang diharapkan atau diinginkan dan diimpikan dalam jangka panjang itu kalau dirumuskan secara singkat dan menyeluruh. Kemudian misi merupakan tugas-tugas pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang ketiga ada perencanaan. Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apa-apa yang akan dilakukan dan skenario pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam bentuk tertulis. Keempat ada pelaksanaan. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan apa yang telah direncanakan. Ada 4 peran masing-masing dalam pelaksanaan MBS. Yang pertama ada peran kepala sekolah atau madrasah. Sebagai perencana, kepala sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan cara-cara atau metode untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran dan fungsi ini mencakup penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur kerja di sekolah atau madrasah, pembuatan rencana, dan peramalan apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Yang kedua ada peran guru dan staf sekolah. Peran guru atau staf pengajar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran kepala sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu mengelola proses pembelajaran sesuai kelompok belajar atau bidang studi yang dipegangnya. Setiap guru memahami visi dan misi sekolah, merencanakan proses pembelajaran, mengorganisasikan bahan siswa, mensinergikan dengan metode dan sumber belajar yang tepat yang ia kuasai. Yang ketiga ada peran orang tua siswa dan masyarakat. Peran orang tua siswa dan masyarakat sudah lama dikenal sebagai pusat-pusat pendidikan yang penting di dalam mengembangkan anak atau menjadi pribadi mandiri dengan segala keterampilan hidupnya, bersama-sama dengan sekolah sebagai institusi formal yang terencana, terstruktur,
dan teratur melaksanakan fungsi pendidikan. 4. Ada peran siswa. Siswa atau murid merupakan subjek utama dan konsumen utama dari segala upaya yang dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersama manajemen yang terlibat di dalamnya. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi pada tahap ini adalah evaluasi menyeluruh atau menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan, yaitu bidang teknis edukatif seperti pelaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran dengan segala aspeknya, bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana dan prasarana, dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Yang keenam ada pelaporan. Pelaporan di sini diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan stakeholders mengenai aktivitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya tentang langkah-langkah pelaksanaan MBS. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.